Haji Asqolani Jassi, SHMH, menjabat sebagai Bupati Banyuasin periode 2018-2023. Pria yang lahir pada tanggal 23 April tahun 1974 di Teluk Kijing, Lais Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ini, sebelum berkecimpung dalam politik, Asqolani menjajaki karir sebagai pengusaha dan pengacara. Asqolani meniti karir politik dengan mengikuti kontestasi pemilu legislatif DPRD Banyuasin dan terpilih pada 2009. Kemudian pada tahun 2013, ia mencalonkan diri di Pilkada Banyuasin periode 2013-2018 bersama pasangannya Idasril, namun gagal terpilih. Pada tahun 2014, Asqolani terpilih menjadi anggota DPRD Banyuasin dan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua 1. Selanjutnya Asqolani mencoba mengikuti pemilihan Bupati 2018 menantang petahana. Tepat pada tanggal 27 Juni 2018, Asqolani bersama Slamet Somo Sentono dipercaya oleh rakyat Banyuasin untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Semasa kuliah, Asqolani menjadi Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, kemudian menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa MUBA. Ia pernah menjabat Sekretaris Gapensi Banyuasin pada 2003-2007. Asqolani juga pernah menjabat Ketua Kadin Banyuasin periode 2004-2009 dan lalu menjabat Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuasin 2005-2010. Asqolani menikah dengan Hajjah Herianti almarhumah. Dari pernikahan ini ia memiliki seorang putra dan 4 orang putri. Dan saat ini Asqolani memiliki istri bernama Dr. Sri Fitrianti dan dikaruniai seorang putra. Asqolani menghabiskan masa remaja di SMA Negeri 1 Pangkalan Balai yang sudah berubah nama menjadi SMA Negeri Banyuasin 3. Asqolani muda disebut-sebut menjadi sosok remaja yang jahil kepada teman-temannya semasa sekolah itu. Banyak teman yang tak menduga kalau putra petani yang serba kesulitan ini bersekolah dengan mengandalkan satu seragam dan kini menjadi Bupati Banyuasin. Kini Asqolani bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Inilah Bukan Basa-Basi TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, menjadi seorang kepala daerah tentu proses yang panjang yang harus dilalui dan dinamis. Sementara sudah menjadi seorang kepala daerah, tentu beban ada di pundak seorang kepala daerah karena dia harus memikirkan kemajuan, kesejahteraan rakyat yang dicintainya. Dan rakyat pun juga tetap menjadi prioritas dari sasaran kerja ataupun juga target untuk sejahtera bagi seorang kepala daerah. Kali ini kita akan berjumpa dengan seorang narasumber yang akan menjadi narasumber ataupun juga tamu kita dalam acara Bukan Basa-Basi tayangan TVRI Sumatera Selatan bersama saya Muhammad Ridwan Ifai. Dan siapakah dia? Beliau adalah Bupati Kabupaten Banyuasin bernama Bapak Haji Asqolani Jassi SHMH. Bagaimana dengan kiprah beliau? Kita akan gali lebih jauh dalam Bukan Basa-Basi kali ini. Tetap bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah lama Bapak Haji Asqolani Jassi SHMH. Wow, udah ketemu gitu rasanya. Iya. Ada kira-kira mungkin setengah tahun lebih ya. Hampir setahun. Wih, Karena kemarin kan 2021. Sekarang 2022. Iya, Pak kita kan setahun kan? Setahun. Bukan setahun yang singkat. Kira-kira sekarang apa kegiatannya sekarang? Lebih progresnya maksudnya? Progresnya. Sekarang kita di Kabupaten Banyuasin Ya, betul. sedang melaksanakan pelantikan kepala desa yang kemarin sudah dilakukan pemilihan. Alhamdulillah hari ini ada 45 kepala desa yang sudah kita lantik. Dan tadi sudah kita berikan arahan kaitan dengan fungsi, tugas pokok, kewenangan dari pemerintah desa, kepala desa. Jadi kita mengajak mereka bahwa kita menjadi bupati, wakil bupati Kabupaten Banyuasin, ada visi-misi. Jadi visi-misi kita Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Yang di dalamnya itu ada 7 program
andalan kita. Ya. Infrastruktur yang bagus, Banyuasin sehat, Banyuasin religius, Banyuasin cerdas, Banyuasin terbuka, dan petani bangkit. Pernah ada dengar cerita visi misi Banyuasin bangkit ada di sana? Pasti pernah, kita ada di Sumsel. Nah, yang lebih lengkap lagi dari 7 program, ada 12 gerakan bersama masyarakat. 12 gerakan bersama masyarakat. Ya, salah satunya gertas, tanam sayur mayur. Nah, kita sebagai pemimpin ini tidak bisa cuman nunjuk tahu, ngajak, dan nyuruh baik. Menyuruh baik, harus terlibat. Kita juga langsung melakukan. Nah, seperti tanam sayur, kita nanam sayur. Tanam sayur. Tadi sempat jalan-jalan sih. Ya, ada lagi program Pulauan Bu, tanam buah-buahan. Kita nyuruh, ngajak, kita juga nanam. Nah, Ada lagi ternak unggas, nama gemar tugas, jadi ternak unggas, melihara ayam bebek, itik, angso. Kita juga melihara. Nah, dan ada 12 yang lain-lainnya. kita lagi akan lebih perdalam lagi. Tapi di prolog tadi, waktu menyapa pemirsa, saya mengatakan bahwa menjadi seorang kepala daerah itu butuh proses yang panjang dan dinamis, serta apabila sudah menjadi kepala daerah, di pundaknya ada tanggung jawab dan tugas yang tidak susah, tidak mudah gampang untuk memajukan mesejahterakan rakyatnya. Betul. Nah, ini menjadikan satu hal yang yang ideal ya. Betul. Nah, tentu menjadi bupati atau kepala daerah dari awal sudah terbayang seperti itu. Sudah, jadi sebelum kita menjabat, kita sudah tahu bahwa kepala daerah, bupati itu punya tugas yang sangat mulia, tapi sangat berat, ya. Sangat berat. Karena apa? Karena lebih dari separuh waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, kita serahkan kepada masyarakat kita. Dan ini dari awal kita sudah tahu, sudah paham. Makanya pada saat ini ya hampir separuh, lebih dari separuh, lebih dari separuh waktu, pikiran, jiwa dan raga ini sudah termasuk kita hibahkanlah kepada masyarakat. Tentu ya keluarga support. Betul. Ya, keluarga. Kalau tidak kerok terus, karena tinggal mereka. Ini badan Pak Bupati pikirannya untuk rakyat. Betul. Balik-balik untuk di rumah. Kadang pagi-pagi balik malam. Iya. Pagi balik malam. Kadang tidak balik. Ya. Jadi kalau tidak disupport oleh anak bini, keluarga, berat. Nah, kalau kita cermati, ini Banyuasin ini kan dalam artian luas. Betul. Potensinya banyak, betul. Rakyatnya juga banyak. Nah, kemarin prioritas pertama apa gitu? Ya, yang pertama yang kita prioritaskan bahwa Banyuasin ini tidak sama dengan kabupaten kota lain. Kita ada daratan, ada perairan, ada 21 kecamatan, 11 kecamatan itu perairan. Jadi sulit untuk dijangkau dengan kendaraan roda 4. Makanya kita prioritas pertama infrastruktur. Ya. Jadi mengintegrasikan antara perairan dengan daratan. Alhamdulillah dari 11 masih tinggal 3 lagi. Masih 3 lagi. 11, baru 8 sudah. 8. Ditambah lagi masa pandemi COVID, banyak dana kita refocusing. Cuman syukur alhamdulillah kita mendapat berkah dari Allah, mendapat bantuan dari kementerian, bantuan dari Pak Gubernur juga, dan yang paling terpenting kita ada pinjaman juga daerah. Nah, jadi untuk membangun infrastruktur bukan untuk kita, untuk masyarakat banyak. Tapi alhamdulillah tahun ini ngomong-ngomong lalu lunas. Ini tinggal kita nak berinjau lagi, cak mana caranya biar jalan-jalan ini bisa kita selesaikan galau-galau. Itu kabar gembira itu untuk masyarakat bahwa di kepemimpinan Pak Askolan ini tidak ada utang. Alhamdulillah. Jadi sudah 25 poros lebih jalan yang kita bangun, Muara Padang, Air Saleh, Makarti, Muara Telang, Sumber Mega Telang, Tungkalele, Purima, pokoknya banyak lagi. Jadi alhamdulillah ini sebenarnya berkat doa masyarakat orang banyak, berkat usaha para pemimpin yang ada di Banyuasin, bersama-sama gotong royong. Dan aku sudah ngomong dengan kawan-kawan, termasuk Sekda, Wakil Bupati, kepala dinas yang ada, itu harus kerja keras, itu harus kerja cerdas, dan kita harus kerja ikhlas. Banyak yang nanya, dia katanya kerja keras itu. Otot, tulang, cerdas apa? Akal pikiran. Ini kita lah buntu, pikiran lah buntu. Alhamdulillah, ini semua
karunia dan berkah Allah sebenarnya. Iya. Dan yang ketiga ikhlas. Ikhlas. Jadi apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita rasakan, walaupun gaji belum dibayar, ikhlas supaya. Karena kerja ibadah. Nah, inilah kira-kira rumusan-rumusan kita untuk menuju Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Kalau tidak itu, tidak baca bangun berat gitu. Ya. Banyuasin ini sama dengan Provinsi Jawa Barat, luasnya. Luasnya. Terluas kedua di Sumatera Selatan. Dan penduduk terbesar di kedua dari Sumatera setelah Palembang. Wow. Banyuasin ini tahu enggak? Saking luasnya. Samo cak mato telok sapi. Pernah enggak makan telok sapi? Makan apa nah? Telur mata sapi. Iya, pernah. Ya, pernah. Kuningnya itu Palembang. Putih yang keliling itu Banyuasin kalau. Luas enggak ya kira? Luas kan? Iya, yang kuning kecil. Kecil. Tapi dia isinya kalau. Nah, Kita ngurusi permasalahan yang Iya. putih-putih di keliling itu. Iya. Tapi itulah ibadah kita. nah, makanya kerja ikhlas tadi. Kerja ikhlas tadi. Nanti- Karena kalau udah ikhlas, berat. Berat. Ya, jadi jangan berpikir jadi bupati itu ringan. Oh, iya. Kalau kita jenguk dari kasat mata, wong nengok, woi lemak nih, menjadi bupati itu dah. Iya. Kapan duduk di depan, makan suruh duluan. Iya. Tapi tidak tahu Iya. betapa berat sulitnya permasalahan yang Iya. kita hadapi. Iya. Tapi itulah yang dinamanya dinamika Dinamika. di dalam seorang menjadi pemimpin. Iya, oke. Yang penting syukuri baik. Syukuri baik. Ya. Nanti ku gali lebih jauh. Itu Oke. kan sudah ada rumusan-rumusan bocoran bagaimana memimpin daerah ini sehingga menjadi sasaran target yang hendak tercapai. Alhamdulillah. Kita break dulu. Pemirsa, kita akan kembali bersama Bapak Haji Askolani Jasi SHMH di segmen berikutnya. Ini semakin menarik dalam Bukan Basa-Basi. Tetap bersama saya, M. Ridwan Rifai. Pemirsa, masih di Bukan Basa-Basi bersama Bupati Kabupaten Banyuasin, Bapak Haji Askolani Jasi SHMH. Ini semakin menarik pembicaraan kita. Pak Bupati, Pak Askolani, Ya. tadi sudah disinggung juga bahwa seorang pemimpin harus jangan hanya merintah saja, memberi contoh, tapi terjun dengan apa yang di program itu. Ya, langsung. Langsung. Nah, tadi kan sudah singgung masalah tanaman, masalah pertanian. Perikanan. Bagaimana dengan masalah yang ikhlas tadi? Kira-kira. Nah, reduce ya. Jadi Nah. saya berpikir bahwa apapun program, apapun kegiatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita perbuat, harus sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam. Sesuai dengan agama kita sebenarnya. jelas. Kalau kita Islam sesuai dengan syariat Islam. Oke. Nah, artinya kalau bicara ikhlas itu bicara hati. Kalau bicara hati itu urusan dengan Allah. Nah, ini mau tidak mau harus kita lakukan. Kalau tidak, pekerjaan yang kita lakukan, yang kita program yang sudah kita rencanakan dengan baik, tidak akan berjalan dengan sukses. Makanya kita melibatkan Allah di sini. Nah, salah satunya adalah program Banyuasin religius, seperti kita bangun musola, tempat ibadah, dan sekaligus tempat mengajari anak-anak mengaji. Itu mengaji akan menjadi seorang hafizah nanti harapkan. Iya, itu harapan kita. Jadi kita ada pembangunan rumah tapis di Banyuasin. Nah, salah satu, Cek Ridwan, bahwa ini salah satu kita membuktikan betul-betul Allah itu Maha Kuasa. Awal kita punya rencana, cita-cita, setiap kecamatan minimal satu rumah tapis, Tapis, yang ada di Kabupaten Banyuasin. Tapi alhamdulillah, baru 2 tahun, masuk tahun ketiga, sudah 67 rumah tapis bisa kita bangun. Nah, yang hebatnya lagi, Cek, hanya satu yang menggunakan dana APBD. Selebihnya 66-nya gotong royong dengan masyarakat. Nah, ternyata banyak juga masyarakat yang masuk surga, Cek. Nah, iya. Tinggal sekarang ini cuman kita ngajak mereka, melibatkan mereka. Ini terbukti, Cek. betul. Aku tersentil dengan istilah masuk surga tadi. Iya, iya. Jadi begini. Apa tuh pengen masuk surga boleh, Cek? Ngajak-ngajak. Oh, jadi. Harus ngajak-ngajak. Jadi. Hidup kita ini kalau bisa berjemaah masuk surga. Ah, betul, itu benar. Nah, ini cara salah satu jalan. Salah satu betul. Nah, jadi Syukurlah kita ketemu tahun ini, Cek. kita berkah. Nah, kaitan dengan religius tadi itu Iya. jelas bahwa dengan rumah tafis yang ada, Maghrib kemudian, mengaji. dan itu free semua, gratis semua. Gratis semua. Yang Ini gratis. Gratis. Termasuk bajunya kita beli boleh, Cek. Bukunya kita beli boleh. Cuman makan balik dewek ke rumah deh. Ya.
Ya, yang pasti dengan memfasilitasi untuk ibadah itu kan luar biasa. Itu kan investasi. Itulah yang kita investasi akhirat. Iya, itulah yang kita baca, Cek. Dan tentunya paling penting itulah yang nak dibawa mati, Cek. Kalau yang lain-lain segala macam itu ya sudah kita tinggal galau, Cek. Iya. Inilah contoh seorang kepala daerah ataupun juga bupati. Tapi ada yang baik, ada yang negatif juga, Cek. Jangan nyontoh galau-galau. Mbak yang bagus tuh baik. Itu manusia biasa, natural ya. Nah, itu religiusnya itu sudah jalan ya, dengan pencapaian seperti itu. Ini kan dalam artian bagaimana dengan pendidikan? Nah, itu ada program Banyuasin Cerdas. Nah, Bangunan Cerdas, di dalamnya itu ada beberapa juga kegiatan dan kita buat juga gerakan namanya Si Manis. Gerakan membaca dan menulis. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena sekarang ini anak-anak kita sudah mulai berkurang untuk membaca, menulis. Makanya mereka setiap hari ada kita berikan pis waktu di sekolah-sekolah untuk mereka, boleh dikata kasarnya kita paksa untuk baca dia. Sudah baca buat kesimpulan, cerita-cerita, hikayat dan segala macam tentang pertanian, tentang perikanan, tentang peternakan, perkebunan. Sehingga mereka dengan sendirinya paham, mereka dapat ilmu, dan mereka ada kebiasaan membaca dan menulis. Inilah salah satu strategi kita untuk mencerdaskan anak negeri kita. Karena kita punya keyakinan bahwa membangun negeri ini bukan hanya infrastruktur saja, yang paling penting membangun infrastrukturnya. Dan yang paling penting lagi, membangun akhlaknya. Nah, ketika ini kita siapkan, karena kesuksesan seorang pemimpin bisa menyiapkan generasi untuk menggantikan. Untuk apa kita sukses, Cek, kalau nanti tidak katik yang bakal menggantikan, meneruskan kita. Program kita lah bagus. Kegiatan-kegiatan kita bagus, gerakan sudah bagus. Kalau bagus cuma untuk kita, tidak ada gunanya. Makanya kita siapkan mereka, biar mereka pintar, mereka lebih cerdas, dan mereka lebih punya akhlak mulia untuk memimpin negeri ini. Nah, itu yang paling terpenting. Paling penting. Jadi kita harapkan nanti ke depan ada masyarakat atau banyak rakyat atau masyarakat di Banyuasin berkontribusi untuk menjadi pemimpin bangsa negeri yang berkualitas dan berakhlak mulia. Itu yang paling penting. Yang kita harapkan. Dan kami terus terang, Cek, sebenarnya kita bukan sombong. Banyuasin ini pernah dengar? Nomor 4 nasional penghasil gabah padi, Cek. Nomor 4. Nomor 4. Pernah dengar itu? Pernah. Nah, hari ini ngomong langsung Bupati. Nomor 4 itu. Nomor 1 di Sumatera Selatan. Nomor 1 di luar Pulau Jawa. Jadi 1, 2, 3 itu Jawa. 4-nya Banyuasin, Cek. Tapi bukan saya lagi, bukan sombong, Cek. Aku juga tahu baik. Kalau butuh beras segala macam, baik di Banyuasin baik. Kita sedang komunikasi dengan beberapa kepala daerah, seperti Bangka Belitung. Kita akan isi beras ke mereka, ke Lampung, termasuk juga ke Bengkulu, ke Jambi, ngambil beras Banyuasin. Jadi kita swasembada. Nah, terus sekarang berapa kali setahun panen? Yang sudah pasti ada beberapa tempat 3 kali setahun. 3 kali setahun panen. Tapi belum galau-galau, Cek. Baru sebagian. Buyur. Nah, inilah yang jadi tugas kita, Cak Mano, yang sekali bisa 2 kali, yang 2 kali bisa 3 kali. Dan yang paling penting, kita sekarang berambisi untuk meningkatkan hasil produksi. Nah, sekarang ada persoalan lagi. Belum lagi selesai persoalan infrastruktur, masalah irigasi segala macam. Pupuk mahal. Kita sudah menemukan untuk bagaimana menyiasati pupuk mahal ini. Ada solusinya? Ada solusi. Tidak katik solusi itu, Cek. Semuanya itu ada galau. Itulah melihat kekuasaan Allah. Solusinya apa, Cek? Tidak usah lagi pakai pupuk kimia kita. Kita kembali ke alam. Pupuk organik. Kita banyak sapi. Kita banyak peternakan lain. Itu yang kita olah akan menjadikan pupuk. Dan bukan kaleng-kaleng. Aku sebagai bupati, juga petani, juga peternak, aku sedang buktikan. Ternyata hasilnya tidak jauh beda dengan pupuk kimia. Dan hasilnya juga bagus. Hasil panennya juga sama. Nah, sekarang akan kita kampanyekan itu, Cek. Luar biasa. Oke, kita lebih dalam ini semakin menarik bagaimana sektor pertanian juga sekarang menjadi tantangan karena untuk di era milenial ya. Iya, betul. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai, bukan basa-basi, dan masih dengan Bupati Banyuasin, Bapak Haji Asqalani Jassi, SH, MH.
tadi saya katakan karena banyak sih mengatakan pertanian ya, berarti pertanian itu sekarang ini tantangannya adalah di era milenial. Milenial ini kan banyak ada galak balik jadi petani ya. Rata-rata pengennya di kota. Seperti apa? Nah, ini sebenarnya tantangan kita sebagai kepala daerah. Dan sebenarnya seiring sejalan dengan apa yang diinginkan Pak Presiden. Seiring sejalan apa yang diinginkan Pak Menteri. Seiring sejalan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Dan itu juga yang menjadi pemikiran kita. Nah, sekarang kita mengajak para petani kita, terutama anak-anak muda. Jadi kita ada konsep namanya petani milenial. Nah, petani milenial memang harus kita garap, kita desain, dia adalah petani yang modern. Kalau petani tradisional, mereka tidak akan mau cek. Karena bicara petani di mindset mereka di lumpur, nyangkul panas panas. Sekarang sudah zaman teknologi. Nah, zaman teknologi ini semuanya kita lakukan dengan teknologi. Dan saya pelaku cek, saya pelaku. Saya libatkan anak-anak milenial. Dari mulai olah lahan, sudah memakai alat robot. Robot namanya. Apa namanya, ekskavator, John Deere, TR4, Alsinta. Jadi mereka lagi pucuk, bahkan ada hasil dalam. Tidak panas lagi, olah lahan, nanam sudah tidak lagi pakai apa namanya tangan, pakai ini, sudah pakai drone, pakai drone, Ini kita sudah sedang praktek di sawah kita. Nah, inilah yang akan dijadikan contoh di petani kita. Dan akan kami contohkan nasional ini nanti, karena di luar negeri sudah semua melakukan itu. Termasuk juga untuk penyemprotan gulma, penyemprotan hama, semuanya pakai drone. Drone ini kami sudah praktek. Kalau 2 hektar untuk 10 orang tenaga kerja, itu 2 hari baru selesai. 2 hektar 10 orang selesainya 2 hari. Kalau pakai drone 2 hektar 15 menit jadi tenaganya dari 10 menjadi 2 orang. 15 menit. Dari 2 hari. 2 hari. Oh, luar biasa. Jadi satu drone yang dioperasikan untuk 2 orang tenaga itu bisa menggantikan 30 tenaga manusia. Canggih aja. Canggih, luar biasa. Kalau tidak percaya, oke, aku ada videonya atau milu aku ke sawah. Siap. Nanti bolehlah kami melok ke sawah. Jadi drone ini pesawat namanya Tampawa. Mereka bisa membawa apa namanya cairan penyemprotan pupuk itu diterbangkan, Disetel, ada setelan, pintar kan, mudah. Terbang sekali selama 5 menit. Kapan dia terbang, dia pacak dia ngatur, budak itu duduk di pondok sambil merokok sambil makan. Drone bergawi. Iya, di kolam canggih. Nah, kalau ini kita lakukan untuk di Banyuasin secara menyeluruh, pasti anak-anak milenial semuanya mau jadi petani. Kalau tidak cek itu mereka tidak kalah. Hilang baik katanya kerjana. Tapi dengan teknologi mereka bisa menggarap lahan lebih banyak lagi. Sehingga inilah salah satu kita kepada masyarakat tani kita akan sejahtera, dan bukan sejahtera pecah kayu aja. Makmur. Nah, sedikit aku tadi sudah berapa kali Pak Sekolani ngomong saya ini pelaku kemudian sebagainya. Kira-kira dari keluarga petani betul? Ya, memang saya ini sebenarnya dilahirkan dari keluarga petani. Kita nuang sar, urus dari teh. Kira-kira keluarga petani orang tua dulu ya? Iya, dari kakek, orang tua, termasuk saya sampai hari petani. Kebenaran baik. Dapat amanah dari Allah, dari masyarakat, itu jadi bupati. Tapi petani tidak hilang, sampai hari masih petani gitu. Nah, mungkin ada yang diingat dari petuah-petuah Hong Tuo dulu sebagai yang jadi dulu kakek, karena seorang agamais memberikan nasihat kepada kita waktu merantau nak sekolah. Kau rajin-rajinlah ibadah. Jangan pernah kau tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan pernah kau tinggalkan puasa. Dan yang paling penting kau jadilah orang baik. Jangan pernah nyakiti wong. Pokoknya tugas kau hanya berbuat baik. Aku nanya, cak mana? Gede ya gede. Kalau orang jahat, baik.
Baik. Kalau orang jahat, baik. Dia jahat lagi, baik. Oh. Karena Allah menciptakan kita di muka bumi hanya untuk berbuat kebajikan. Katanya. Tidak boleh berbuat jahat. Jadi kau tidak boleh dendam. Itu hak Allah katanya. Kalau orang buat jelek, urusnya bukan dengan kau lagi, cuma urusnya dengan Allah. Nah inilah yang saya katakan tadi pemirsa juga Pak Bupati, bahwa di awal saya katakan di saat menjadi seorang pemimpin, seorang kepala daerah, itulah sebagai ladang untuk berbuat kebaikan bagi rakyatnya. Dan ini sudah dibuktikan dalam artian dari programnya, dari kedekatannya, dari kemudian memanagenya, sehingga pesan gede, pesan gede itu bisa terlalu melekat dalam pikiran bahwa berbuat baiklah. Betul, baiklah. Walaupun orang jahat, baik ya. Tetap baik. Orang jahat, baik lagi. Baik lagi. Orang jahat, baik lagi. Baik lagi. Nah, Lagi dia mati dewek juga. Iya. Bukan kita yang bunuhnya, bukan. Memang kita kan ada akhir semua. Ada semua, tetapi kita sudah menanam kebaikan. Baik. Dan yang paling penting lagi tambahan dengan orang tua itu harus satu. Karena betul apa yang diomongkan gede kemarin. Memang ada di dalam Al-Quran ternyata ridho Allah itu ya ridho orang tua. Tidak mungkin Allah akan ridho kalau orang tua tidak ridho. Ini yang paling penting yang harus kita patuhi. Karena kalau sudah dapat ridho Allah, surga itu mudah kali. Apa baik kita minta kabul. Nah, nak ngarepkan ridho Allah itu udah gampang. Ada syaratnya. Orang tua dulu. Itu dasar. Dasar. Ada syaratnya lain. Syaratnya apa tuh? Berbuat baik tadi. Oh, jelas. Galak-galak bantu, galak-galak majur gitu. Jangan pelit, jangan galak marah gitu. Baik, Pak Askola, luar biasa. Obrolan kita singkat, jelas, padat ini. Ternyata tidak terasa sampai nak 30 menit ya. Cuma jangan lama-lama kayak sini lagi ya. Kayak ini kan kita tanam apa namanya anggur ya. Anggur, siap. Jadi kita usah beli anggur lagi. Siap. Kami lah tahu sini tak mampir. Buah-buahan lengkeng, buah-buahan apa namanya pokat, duren. Nah, duren banyak jadi. Nah, kapan panen kita tahu, Baik. Baik, terima kasih ya Pak Bupati dan pemirsa, luar biasa, ini banyak yang bisa kita dapat dari perbincangan santai ini. Kita santai ngobrolnya, tapi berisi. Alhamdulillah. Berisi dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Insya Allah yakin bermanfaat. Karena inspiratif apa yang disampaikan oleh Pak Haji Askolani Jasi SMA ini adalah begitu memberikan inspirasi bagi penonton. Mudah-mudahan demikian dan terima kasih untuk perhatian Anda semua di acara ini, dan saya Ridwan Ifain, terima kasih dan sampai jumpa di Bukan Basa Basi berikutnya. Nah, terima kasih banyak. Luar biasa.